Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisari Pangestuti, NIM 18112520 akan menjelaskan mini project dari tugas matkul kecerdasan buatan dengan judulnya yaitu Sistem Pakar Diagnosis Jenis Jerawat pada Wajah menggunakan metode Cummins Clustering. Sebenarnya ini persoalannya kasusnya itu beda ya dari yang UTS itu, jadi saya akan menjelaskan kembali kasus baru yang saya buat seperti itu karena beda metode dari yang UTS kemarin seperti itu, tapi masih pakai sistem pakar. Jadi sistem pakar adalah sebuah sistem yang dapat berperan seperti pakar dalam melakukan analisis dan konsultasi. Dan kasusnya dilakukan dengan pembuatan sistem pakar untuk menyelesaikan permasalahan kulit yang berjerawat dengan mengelompokkan sesuai jenis tingkatan jerawat, yaitu kelompok jenis jerawat ringan, kelompok jenis jerawat sedang, kelompok jenis jerawat parah kepada penderita atau pengguna sistem berdasarkan dari gejala dan letak jerawat. Kemudian ini adalah kasus barunya, berbeda dari UTS kemarin ya. Jadi si A memiliki masalah kulit berjerawat dimulai dari fakta-fakta yang ada. Yang satu, terdapat bintik hitam yang timbul di permukaan kulit. Yang kedua, terdapat benjolan bintik kecil putih. Yang ketiga, jerawat terkadang merasa meradang. Keempat, di sekitaran jerawat kulit menjadi memerah. Yang kelima, bekas jerawat menjadi luka yang serius. Oke, dengan fakta-fakta tersebut nantinya akan diketahui tingkatan jerawat apa yang dialami si A, apakah ringan, sedang, atau bahkan parah. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya menggunakan metode Cummins Clustering. Metode ini merupakan proses analisis data menjadi kelompok-kelompok di mana data pada satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dari kelompok lain. Jadi tujuan algoritma ini yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Nah, alasan kenapa saya menggunakan metode ini yaitu karena ini merupakan algoritma dari metode clustering yang paling sederhana dan umum. Jadi hal ini dikarenakan Cummins mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu pertama, mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat. Kemudian sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan, sangat umum penggunaannya dan menggunakan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam non-statistik. Kemudian kekurangannya itu Cummins mengasumsikan variasi dari distribusi setiap atribut atau variabel adalah bulat. Saya belum maksud ya untuk bagian ini. Semua variabel memiliki varians yang sama. Probabilitas sebelumnya untuk semua cluster K adalah sama, yaitu setiap cluster memiliki jumlah pengamatan yang kurang lebih sama. Seperti itu. Nah, ini topiknya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nantinya terdapat 4 tingkatan kelompok jenis jerawat, yaitu kelompok yang tidak memiliki tingkatan, ringan, sedang, dan parah. Dalam menentukan kelompok jenis jerawat, memerlukan 30 data sampel yang telah diteliti berdasarkan dari gejala dan letak jerawat. Sehingga dari letak pada wajah yang memiliki gejala jerawat dapat dihitung jumlah gejalanya, dan dari jumlah tersebut didapat nilai untuk proses perhitungan. Nah, di sini tahapan untuk melakukan perhitungan algoritma menggunakan Cummins Clustering. Yang pertama itu kita tentukan berapa banyak jumlah clusternya. Setelah itu kita tentukan dulu berapa yang menjadi lokasi pusat clusternya. Kemudian yang ketiga kita hitung dengan persamaan seperti ini. Kemudian untuk menentukan jenis pusat cluster yang baru itu kita menggunakan rumus seperti ini. Dan yang kelima itu ulangi langkah 3 sampai 5 hingga tidak ada rekod yang berbeda cluster atau convergent. Itu. Nah, di sini saya menggunakan Excel untuk melakukan perhitungannya karena ya tidak menggunakan Python, MATLAB dan lainnya karena saya tidak terlalu paham dengan bahasa-bahasa pemrograman seperti itu, jadi saya menggunakan yang mudah aja dan yang bisa saya pahami seperti itu.
Oke, tolong dimaklumin ya Pak. Oke, langsung ke Excel aja kuy. Oke, di sini saya ada sebuah dataset yang saya ambil itu ada 30 sampel untuk perhitungan diagnosa ini. Nah, di sini saya menambahkan satu sampel lagi untuk menghitung tingkat jenis jerawat apa yang dialami si A, seperti itu. Apakah sedang atau ringan atau bahkan parah, seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah pertama menentukan nilai, yaitu menentukan 4 pusat klaster awal secara acak yang diambil dari data sampel berikut. Nah, di sini pusat klaster awalnya saya ada klaster 1, ada 4 klaster ya, klaster 1, klaster 2, ketiga dan klaster 4. Di sini saya pusat klasternya mengambil secara acak. Yang lebih baik yang yang saya tahu dari YouTube itu lebih baik mencari pusat klaster awalnya itu jangan terlalu jauh, yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat aja. Ini jadi sampel nomor 2, 3 sama sampel nomor 9 dan 10. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua itu kita mengalokasikan data ke dalam klaster. Kemudian hitung jarak setiap pusat klaster itu menggunakan rumus perhitungan yang tadi udah itu saya kasih tahu mana ya rumusnya ya. Nah, gini kita nanti menghitung dengan perhitungan seperti ini ya. Kita masuk ke Excel lagi. Nah, pertama kita ada 4 klaster, maka di sini saya sediakan C0, C1, C2 dan C3. Yang C0 itu adalah yang tidak memiliki tingkatan, C1 itu yang ringan, C2 itu sedang, dan C3 itu adalah jenis jerawat yang parah. Itu. Untuk menghitungnya kita pakai rumus yang tadi. Di sini saya sudah menghitung semuanya, jadi biar lebih cepat aja. Di sini, nah akar. Karena untuk menghitung C awalnya, C0-nya, maka kita menggunakan klaster yang pertama. Di sini, akar SKRT atau SKRT jumlah gejala diminus dengan jumlah gejala pada klaster pertama dipangkatkan 2 plus jumlah letak minus dengan jumlah letak pada pusat klaster pertama dipangkatkan 2 menghasilkan 1,4142. Seperti itu. Selanjutnya untuk perhitungan kedua itu sama. Nah, di sini untuk jumlah gejala minus dengan jumlah gejala pada klaster 1 pangkatkan 2 plus dengan jumlah letak minus jumlah letak pada pusat klaster 1 pangkatkan 2 menghasilkan 7,07 ya. Ini semuanya sama, perhitungannya sama sampai bawah menggunakan pusat klaster yang pertama. Kita cari yang sampel nomor 31 ya. Di sini saya udah menghitungnya juga. Nah, di sini itu berarti ini jumlah gejala pada sampel nomor 31 itu dikurangi dengan jumlah gejala pada pusat klaster yang pertama. Jadi 5 di minus 0 dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah jumlah letak dikurangi dengan pusat klaster yang pertama pada jumlah letak ya, dipangkatkan 2. Jadi menghasilkan, nah untuk C0 nya pada sampel nomor 31 menghasilkan data 5,099. Seperti itu. Kemudian yang seterusnya kita untuk menghitung C1 itu rumusnya sama, hanya saja di sini pada C1 itu kita menggunakan pusat klaster yang kedua. Seperti itu, sesuai dengan klasternya ya perhitungannya. Nah, ini sama aja perhitungannya. Kita langsung ke sampel nomor 31 ya, yang saya buat sendiri. Di sini untuk C1-nya. Di sini berarti
sampel nomor 31 itu untuk bagian jumlah gejala diminus dengan jumlah gejala pada pusat klaster nomor 2 dipangkatkan 2 plus jumlah letak diminus dengan jumlah letak pada pusat klaster kedua dipangkatkan 2 menghasilkan 3. Kemudian untuk C2 nya sama, tapi kita menggunakan pusat klaster nomor yang ketiga seperti ini. Ini sudah saya hitung juga. Kemudian yang klaster ketiganya juga sama, tapi ini menggunakan pusat klaster yang keempat. Pusat klaster yang keempat seperti itu. Ini udah saya hitung. Nah, ini menghasilkan untuk C0 pada sampel nomor 31 itu 5,09, untuk C1 nya itu 3, untuk C2 nya itu 1, dan C3 nya itu 2. Nah, selanjutnya, setelah perhitungannya selesai, kita dengan rumus tersebut itu untuk menghitung jarak setiap klasternya ya dari semua data yang ada seperti ini, sehingga itu menghasilkan klaster iterasi pertama seperti itu. Dari perhitungan jarak tersebut, maka dapat dilihat perbandingannya untuk menentukan klaster yang dilihat dari nilai yang paling terkecil antara C0, C1, C2, dan C3 untuk menentukan iterasi ke-1 di situ. Di sini untuk menentukan iterasi pertama itu kita pakai nilai yang terkecil ya. Untuk sampel nomor 1, nilai terkecilnya adalah pada bagian C1. Maka di sini iterasi ke-1 iterasinya untuk sampel nomor 1 itu adalah di bagian C1 atau yang ringan. Sampai seterusnya sampai bawah di sini. Nah, untuk sampel nomor 31 untuk iterasinya yang paling kecil adalah untuk bagian C2. Maka dia sampel nomor 31 masuk iterasi ke-2. Ini kita lihat dari data yang paling terkecil ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita menentukan pusat klaster baru ya, dengan cara menjumlahkan nilai dari semua sampel sesuai anggota klaster dan dibagi dengan total jumlah anggota klaster sesuai dengan rumus yang tadi saya kasih tahu ini, sesuai dengan rumus ini untuk menentukan pusat klaster barunya seperti itu. Karena tadi pusat yang awal kan itu pakai acak ya. Untuk menentukan pusat klaster baru kita menggunakan rumus ini. Ini saya juga udah menghitungnya biar lebih cepat gitu ya. Nah, ini pusat klaster barunya udah saya hitung. Di sini berarti untuk mencari pusat klaster baru yang pertama itu kita menjumlahkan keseluruhan. Kita lihat dari iterasinya. Yang di 0 itu iterasi 0, maka nanti yang dijumlah adalah bagian yang masuk ke iterasi 0. Nah, ini. Nah, di sini berarti untuk bagian jumlah gejala dulu 0 ditambah 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sesuai dengan iterasinya. Karena pertama kita mencari iterasi klaster yang pertama, maka kita menggunakan C0 untuk iterasi ke 0-nya dibagi dengan jumlahnya, jumlah jumlah yang ikut iterasi ke 0-nya. Berarti ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dibagi dengan 6. Kita menghasilkan jelas 0 gitu. Dan jumlah letaknya juga sama, 0 tadi yang iterasi ke 0 dibagi dengan 6 menghasilkan 0. Kemudian untuk klaster yang kedua atau masuk ke C1, jadi ini masuk iterasi ke 1 seperti itu. Ini perhitungannya udah saya hitung. Di sini yang masuk ke iterasi ke 1 itu apa aja? Untuk jumlah gejala berarti 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Bagi 8 menghasilkan 1,25. Nah, untuk jumlah letaknya juga sama seperti ini, dibagi 8 menghasilkan 1.
menghasilkan 1 ya. Untuk klaster ketiganya ini berarti menggunakan C2. Kita lihat dari iterasi kedua di sini. Nah, ini iterasi kedua, ditambahkan semuanya dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menghasilkan pusat klaster baru pada klaster ketiga yaitu 4,5 dan jumlah letaknya 1. Untuk klaster keempatnya juga sama. Kita lihat iterasi ketiga atau C3. Ini lihat yang di bagian sini, berarti yang masuk iterasi 3 itu 7 ditambahkan dengan 7 tambah 9 dan seterusnya dibagi dengan 9, karena ada 9 itu data yang masuk ke klaster ketiga dan menghasilkan untuk pusat klaster keempat baru di 8,4 dan jumlah letaknya 1, seperti itu. Kemudian apa, kita masuk ke rumus yang tadi, yang awal. Kita masuk ke langkah ketiga lagi untuk menentukan iterasinya. Nah, sama perhitungannya kayak yang pertama ini. Kita masukkan, karena untuk C0 ini pusat klaster barunya 00 sama kayak yang pusat klaster pertama, maka C0 itu nggak ada perubahan ya, jadi sama, jadi nggak usah dihitung lagi. Kemudian untuk C1 nya pusat klaster barunya itu 1,25 sama 1, maka kita harus menghitung lagi untuk C1 nya menggunakan rumus yang tadi langkah ketiga itu. Berarti di sini untuk sampel nomor 1 akar dari jumlah gejala minus dengan pusat klaster yang baru yang ini yang tadi udah kita hitung 1,25, pangkatkan 2 di plus dengan jumlah letak minus klaster yang kedua dikurangi 1 ya, dipangkatkan 2, menghasilkan 0,25. Seperti itu. Semuanya sama rumusnya. Semuanya ini sama, dihitung sama. Nah, kita yang fokus ke sampel nomor 31 ya di sini. Sini berarti kita 5 jumlah gejala diminus dengan pusat klaster nomor 2. Selanjutnya pangkatkan 2 plus jumlah letak diminus dengan jumlah letak pada klaster kedua, pangkatkan 2, menghasilkan 3,75, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang C2 nya itu berarti kita menggunakan klaster yang ketiga. Oke, karena C0 untuk C0 itu untuk klaster 1, C1 untuk klaster 2, C2 untuk klaster 3, dan C3 untuk klaster 4. Ingat lagi biar nggak lupa. Selanjutnya kita ke C3 ya. C3 juga sama perhitungannya, tapi dia menggunakan klaster yang ketiga di sini, menghasilkan 0,5. Dan C4 nya kita menggunakan klaster yang keempat dengan ini 8,4 sama 1. Jadi itu menghasilkan 3,44. Setelah semuanya dihitung, nah kita balik lagi seperti yang awal, yaitu untuk menentukan iterasi kayak yang awal itu. Berarti kita lihat dari data yang paling terkecil. Berarti untuk sampel nomor 1 paling kecil 0,25, sampel nomor 2 kita paling kecil 1,4 dan seterusnya, dan sampai sampel nomor 31 itu yang paling kecil adalah 0,5. Seperti itu. Di sini maka iterasinya sudah bisa ditentukan sesuai dengan data yang paling terkecilnya itu masuk ke bagian mana. Dan ternyata itu hasil perbandingan antara iterasi kedua sama iterasi ke satu itu ternyata tidak ada data yang berubah, sama semua. Maka proses perhitungan dihentikan dan data ketiga, nah data ke-31 itu udah bisa ditentukan seperti itu. Maka sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis jerawat pada sampel nomor 31 itu adalah jenis jerawat yang sedang, karena dia masuk ke iterasi kedua seperti itu. Karena untuk perbandingan pertama, untuk masuk iterasi yang ke-1 itu dia juga masuk ke bagian yang tingkatan jenis jerawat sedang, tapi untuk menghasilkan perbandingan gitu, untuk menghasilkan kesimpulan akhir itu, maka kita harus membandingkan
lagi gitu. Jadi kita butuh menghitung iterasi keduanya, dan ternyata iterasi 1 dan kedua itu sama. Maka udah bisa disimpulkan untuk sampel nomor 31 itu berarti mengalami tingkatan jenis jerawat yang sedang. Seperti itu. Nah, ini berarti hasilnya sampel nomor 31 mengalami tingkatan jenis jerawat yang sedang. Udah bisa dipastikan seperti itu. Itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan dari proses tadi. Seperti itu. Nah, oke. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang dalam menjelaskan, karena ya saya juga belajar untuk mengetahui seperti ini. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat hasil tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.